Nah, ini saya akan coba share screen terkait dengan ininya. Hmm, sudah terlihat belum? Sudah ya. Baik. Ya. Nah, ya sebenarnya ini ya. Sepertinya nanti kita akan percepat saja ya terkait dengan perkenalan, mungkin kontrak kuliah, penilaian tool ya, karena kita kan sudah pernah berjumpa di semester sebelumnya. Nah, ini masih sama sih kontak saya, nama, email, GitHub, blognya juga ada, itu masih sama, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan terkait dengan nama, telepon, email juga masih sama sih seperti ini. Kemudian, nah ini beberapa kontrak kuliahnya, kontrak kuliah untuk semester ke depan. Hari ini nanti kita hari ini kita masih belum ini ya, kita masih belum praktikum, kita masih belum praktikum. Nanti ya hanya teori saja, mungkin nggak sampai selesai jam 12.10 karena biasanya kalau teori sih 1 jam sampai 2 jam itu sudah sudah itu ya. Ini eh, pengantar big data. Nah, ini sebenarnya karena ini mata kuliah baru ya, nanti mungkin ini ini ya masih belum fix. Khawatirnya nanti di tengah jalan dengan bahan-bahan seperti ini nanti terlalu banyak atau terlalu padat gitu ya. Karena saya paham bahwa apa namanya di sekarang kan masih masih pandemi juga, dan di kita itu hanya 4 mata kuliah yang dilakukan secara luring atau harus datang ke kampus. Nah, kebetulan yang big data ini tidak ya. Ini dilakukan secara daring sampai akhir semester. Jadi nanti ini masih masih memungkinkan berubah ini. Yang ini masih memungkinkan berubah. Yang pertama itu pengantar big data, brainstorming tentang big data itu seperti apa, konsepnya seperti apa, kemudian nanti intinya pengenalan lah big data lah ya. Itu kemudian nanti big data source, sumber-sumber big data itu seperti apa aja, nanti itu di pertemuan kedua. Kemudian setelah kita tahu sumber-sumbernya, nanti kita coba akan melakukan analisis di pertemuan yang ketiga. Kemudian apa pertemuan keempat yaitu standar ya, biasanya keempat itu kuis. Kemudian kelima, minggu kelima atau pertemuan kelima itu nanti kita akan mencoba untuk belajar terkait dengan tool-tool yang bisa digunakan di dalam big data. Ada Hadoop, ada HDFS gitu ya. Itu nanti dasarnya seperti apa. Dan selanjutnya kita akan mencoba melakukan install instalasi di mesin ya, di mesin. Nggak tahu nanti menggunakan cloud atau fisik ya. Nanti kita akan melakukan instalasi Hadoop. Setelah itu kita akan menggunakan MapReduce ya. MapReduce, dan pertemuan ke-8 itu nanti UTS gitu. Sedangkan 9 ini kita akan coba ada tool-tool yang lain seperti Hive dan Pig ya. Nanti kita akan coba memanfaatkan tool ini ya untuk melakukan processing di data-data yang ada. Nah, ini sampai dengan UTS. Kemudian, nah ini setelah UTS kita masih ada Hive dan Big lanjutan. Hive dan Big lanjutan. Kemudian kita kita coba masih mengenalan NoSQL database, atau ibaratnya walaupun di database itu sudah di mata kuliah database ada, tapi nanti kita bukan menggunakan mendalami secara mendalam tentang NoSQL ini ya.
tapi nanti keterkaitan dengan big data seperti apa, karena di database selanjutnya kalau nggak salah itu sudah ada yang membahas tentang ini, sehingga nanti biar tidak tumpang tindih dengan mata kuliah yang lain. Kemudian yang di ini nanti ada kuis 2 dan apa eh, ada untuk yang high base, ada scope dan flume. Ini juga tool-tool yang nanti mensupport untuk pengolahan di big data. Kemudian ada arsitektur data modern, ada data pipeline, ada nah ini ada Apache Spark juga nanti akan kita coba gunakan kalau memungkinkan ya sampai dengan UAS. Dan 17 yaitu UAS. Ini apa kami merasa dari tim teaching ini materinya sangatlah padat ya. Makanya nanti kita coba mencoba analisis apakah ini memungkinkan atau enggak. Karena big data ini kan nanti uh, membutuhkan ini ya, membutuhkan resource yang mana ya resource itu kita belum bisa sediakan ya untuk mensuplai atau untuk mengcomply dia agar dia bisa ya benar-benar lingkungan big data gitu ya. Kita masih susah untuk menyiapkan itu sehingga nanti perlu disinkronkan ini dengan materi atau dengan kontrak kuliahnya. Terus, nah nanti apa? Kami menyadari bahwa selama ini, apalagi di era pandemi ya, di era pandemi bahwa untuk apa namanya? Untuk tugas-tugas seperti itu sangatlah banyak ya. Sangatlah banyak. Kemudian dikhawatirkan itu nanti akan gimana ya? Akan membebani mahasiswa sehingga ya kurang optimal. Kemudian nanti nanti rencananya untuk terkait dengan tugas-tugas saya akan berfokus pada 4 poin di sini ya. Ada kuis 1, UTS, kuis 2 dan UAS. Itu. Saya akan mencoba ngurangi yang tugas ini ya, tugas tugas individu gitu. Maksudnya tugas harian, sorry, tugas harian. Jadi ya kalau bisa tugas hariannya itu nggak ada ya, nggak ada. Tapi di tapi di tapi diusahakan selesai di pertemuan itu karena kita kan 6 jam ya, lumayan lama. Kira-kira seperti itu. Saya akan berusaha untuk kami ya tim teaching berkomitmen untuk itu biar nanti tidak terlalu membebani karena beberapa mata kuliah lain kan modelnya seperti ini ya, banyak tugas, project seperti itu. Nah, dengan berkurangnya beban seperti itu, tapi ya sekali lagi saya mohon kerjasamanya karena tadi hanya terdiri dari 4 poin tadi, kuis 1, UTS, kuis 2, sama UAS. Nah, berarti ya harus benar-benar menyiapkan terkait dengan 4 poin tersebut. Karena kalau biasanya kan kalau hanya ada komponen yang 4 komponen ini yang ada yang meleset, ya nanti sangat berpengaruh sekali dengan penilaiannya. Karena otomatis dengan 4 poin tersebut ya komponennya sangat besar ya. Ini kuis, ini ada 2 kuis, UTS dan ini. Gitu kira-kira. Nanti ini akan gabung di sini nih berarti 40% berarti. Ini 40% jadinya. Itu terkait dengan penilaian ya, dengan penilaian. Nah, terkait dengan toolnya ya, terkait dengan toolnya, eh, sekali lagi karena ini modelnya daring dan praktikum lagi, kita kan butuh resource ya, butuh apa namanya, butuh sumber daya yang bisa digunakan untuk kerja kita atau garap tugas atau mencoba big data dan nanti insya Allah akan tetap menggunakan yang Oracle Academy karena Oracle Academy ini kan
atau Oracle Cloud ya. Yang ini apa, rekan-rekan sudah pernah menggunakan ya di komputasi awan misalkan sudah menggunakan, ya diharapkan dengan menggunakan itu nanti sudah lebih familiar ya, daripada harus membuat apa instance di lokal menggunakan apa kontainer atau menggunakan virtualisasi, nanti akan memberatkan. Ini untuk toolnya. Nah, kemudian untuk sebenarnya ini yang poin satu ini tujuannya adalah untuk melakukan pendaftaran akun cloud. Tapi karena sudah punya sebenarnya yang ini itu bisa diabaikan lah. Ini sudah ini bisa diabaikan karena sudah yang grup Telegram ini kan juga sudah kita sudah ada, sehingga yang ini sepertinya nggak perlu lagi gitu. Gimana Dito? Sebenarnya kalau yang Oracle itu kan ini ya lifetime ya, lifetime itu mungkin nanti bisa diajukan lagi gitu ya yang ini. Mm-mm. Gimana gimana? Di Pak Gunawan? Ha, perbarui? Nggak bisa. Oh, oke. Coba nanti ini ya, coba nanti saya tanyakan ke apa namanya ke, karena punya saya ya memang memang tidak, saya tidak menggunakan terus ya, sehingga masih kalau dari infonya di ini saya izin stop video juga ya biar karena saya di rumah biar bandwidthnya bagus gitu ya. Ya. Nah, eh, infonya kalau yang Oracle Cloud itu gratis selamanya gitu ya. Gratis selamanya. Nah, makanya kalau misalkan yang kreditnya habis itu coba nanti saya tanyakan dulu nih ke PIC-nya. Sudah ada PIC-nya, nanti saya coba tanyakan seperti apa mekanismenya. Apakah bisa di-renew lagi dengan menggunakan email yang sama, atau harus menggunakan email baru yang ibaratnya yang non akademik lah ya, yang non akademik, yang bukan ACID gitu. Itu kira-kira gitu. Nanti saya coba tanyakan langsung deh yang terkait dengan kredit yang sudah habis. Itu karena kalau tidak, iya karena kalau kita tidak menggunakan apa platform seperti ini nanti akan susah ya. Itu akan susah. Iya benar-benar akan berat sekali gitu. Apalagi apa, saya nggak yakin ya kalau di sini semua punya laptop yang RAM-nya itu lebih besar sama dengan 8 giga gitu ya. Karena kalau menggunakan virtualisasi ya itu jelas nanti butuh resource yang besar. Kira-kira seperti itu. Nanti berarti nanti akan saya saya tanyakan dulu nih yang terkait dengan apa kredit yang sudah habis. Oke. Ya, baik sampai sini mungkin ada pertanyaan mungkin untuk ininya. Jadi ini adalah mata kuliah baru ya, nanti kita sama-sama belajar lah ya terkait dengan eh, mata kuliah tersebut. Iya, Rizka. Enggak, Oracle itu hanya untuk ini ya, infrastrukturnya sebenarnya.
infrastrukturnya aja. Karena eh, sepertinya Oracle itu belum punya ini ya, belum punya produk untuk platform tertentu. Sorry, karena kita sudah belajar tentang komputasi awan, jadi Oracle itu sekarang posisinya hanya sebagai infrastrukturnya atau infrastruktur as a service ya, kalau anda kalau sebelumnya sudah pernah belajar itu. Nah, sebenarnya langkah lebih baiknya kalau misalkan sudah ada ini ya, sudah ada eh, software as a service-nya itu ya. Kita tinggal menggunakan, tapi yang Oracle belum ada. Yang sudah ada itu ya kayak AWS, kemudian untuk eh, Google Cloud Platform itu pasti sudah punya. Nah, tapi untuk masuk ke sana itu susah itu ya. Yang bayar jelas bayar komersial jelas. Nah, kemudian untuk toolnya nanti yang jelas ada Hadoop ya, ada Hadoop HDFS itu nanti tool-toolnya seperti itu. Tapi Rizka nanti kita kalau misalkan Rizka mau nyoba install dulu silakan. Tadi ada Hadoop, HDFS itu boleh install duluan. Nah, tetapi nanti kita akan coba bersama-sama melakukan instalasi itu Rizka. Iya, yang lain mungkin. Lutfi, apa kabar Lutfi? Oke, sudah sarapan belum? Belum. Oh, Nabila, ya sehat Nabila. Oke, ini di mana ini? Di Malang apa di mana? Di Malang. Kok lemes gitu? Kenapa? Hah? Bener ya, nggak apa-apa ya. Oke, tetap semangat Nabila. Oke, halo Virus, Virus. Ada nama Anda ini di sini. Ya, sehat Virus. Oke, lagi di Malang atau di mana ini? Iya, ya oke, di Malang ya berarti ya. Ada yang ditanyakan nggak ini sebelum eh, kita mulai teorinya? Ya, nanti untuk presensinya saya akan apa panggil ya, akan sebut namanya satu persatu itu virus. Ya,
Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, saya akan saya akan lanjut di teorinya. Nah, karena kita sebelum kita lebih jauh ya terkait dengan apa namanya mata kuliah ini, terkait dengan teknologi ini, sebenarnya big data itu apa, kemudian konsepnya seperti apa, penerapannya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah, kita tahu ya bahwa kita sebagai sebagai manusia itu apa namanya tanpa kita sadari kita sudah menghasilkan banyak sekali data yang kita hasilkan, yang kita produksi ya. Dan ini beraneka ragam jenisnya, beraneka ragam ukurannya atau volumenya ya. Dengan ya tentunya ini sangatlah besar sekali. Di sini ada beberapa berbagai macam bidang apa terkait dengan di bidang misalkan di bagian astronomi ya yang dia melakukan pemantauan atau monitoring di angkasa ya di angkasa di sana tentunya banyak apa fenomena-fenomena yang sangat menarik yang bisa dianalisis yang bisa dilakukan eh, yang yang bisa dilakukan ini ya untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, bayangkan saja misalkan kita di NASA atau di apa namanya kalau di Indonesia itu berarti ya bidang ini ya di bidang astronomi untuk apa ya? Untuk memotret misalkan untuk memotret bulan atau citra-citra atau video yang digunakan untuk itu tentunya ya ukurannya sangatlah besar sekali gitu ya. Pikselnya luar biasa. Ya analoginya ya jarak dari bumi ke bulan berapa. Nah, itu otomatis membutuhkan sebuah kalau ingin memotret ya butuh sebuah eh, selain butuh alat resolusi yang tinggi, kemudian nanti outputnya citra yang dihasilkan berarti akan apa beribu-ribu pixel ya dari baik itu tingginya atau lebar dari citra itu sendiri. Nah, kemudian nah ini kalau bisnis ya jelas ya bisnis apa namanya kita tahu ya di sini beberapa tahun terakhir ini eh, apa namanya banyak sekali teknologi-teknologi digital ya. Contohnya saja kalau dulu rekan-rekan yang pernah naik taksi konvensional misalkan saya sebut merek ya Bluebird misalkan Bluebird gitu kan dia mereka banyak sekali ininya banyak sekali kemudian sekarang bermunculan angkutan-angkutan online yang dia malah tidak banyak armadanya. Contohnya ada tahu ya kita Gojek, Grab gitu ya. Nah itu kan dia tidak punya armada tetapi dia yang menyediakan yang menyediakan layanannya atau servisnya. Kemudian ada yang paling besar ya, ada Uber gitu ya. Itu lingkupnya bukan hanya lingkup nasional, tetapi sudah lingkupnya internasional ya, yang Uber tadi. Dia basisnya di Singapura yang kalau nggak salah. Nah, sama kasusnya dia juga tidak punya banyak armada, tetapi dia ya tadi ya apa untuk eh, apa asetnya ya untuk asetnya itu bukan bukan lagi aset secara fisik tadi kalau misalkan di angkutan umum bagian bisnisnya ya bukan armada lagi bukan jumlah armadanya yang besar seperti itu tetapi sekarang asetnya itu ya knowledge atau pengetahuan ya pengetahuan pengetahuan dari ya sesuatu tadi. Misalkan dari pengetahuan ini nanti akan dilakukan analisis untuk melakukan menentukan kebijakan itu ya. Tadi contohnya misalkan kalau di apa di Gojek gitu, knowledge-nya seperti apa? Ya misalkan dengan ada knowledge ini nanti
timbul atau menghasilkan fitur-fitur baru di aplikasi Gojek. Misalkan apa yang dulu hanya untuk Gojek aja, kemudian ada GoFood atau GoGo yang lain. Nah, itu kan itu berdasarkan knowledge ya. Dia berdasarkan analisis. Oh, ternyata orang-orang itu kalau misalkan pas musim hujan atau orang-orang pas makan siang gitu ya, mereka itu kalau harus keluar itu kok sepertinya ini ya mager ya tuh ya. Mager ya udah eh, via aplikasi aja bisa. Sekarang banyak ya platformnya, ada yang dari Shopee, kemudian Grab juga ada seperti itu dan banyak lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk eh, yang tadi ya arahnya asetnya itu bukan aset secara fisik lagi, tapi ternyata knowledge juga itu adalah sebuah aset. Kemudian ada bidang kedokteran itu ya. Di sini ada orang tuanya yang dokter atau saudaranya yang dokter, udah enggak? Atau bekerja di rumah sakit deh, ada enggak ini? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Oh, atau ada yang dulu kecil cita-citanya pengen jadi dokter ini. Biasanya kalau kecil itu cita-citanya. Hah? Dokter apa dulu tapi? Putri, Putri apa dulu cita-citanya Putri kok programmer atau bukan ini? Bukan. Apa dokter apa Putri? Oh, udah daftar belum? Itu kan cita-cita kecil. Kalau besar, cita-citanya apa? Waduh, kok walah. Lah, passionnya kemana gitu? Jangan-jangan informatika udah kelas 3 Putri. Nanti jangan-jangan informatika juga hanya untuk pelarian aja ini. Enggak ya? Oke. Ya, kembali lagi ke tadi di kedokteran. Nah, di kedokteran ya kita tahu di kedokteran ini ya apa banyak sekali data yang di yang bisa dihasilkan di sana itu ya. Atau kalau misalkan nggak ada yang dokter, ada yang pernah ke rumah sakit, kemudian dilakukan ronsen gitu ya. Nah mungkin atau menggunakan sinar X, kemudian nanti kita ketahuan gitu ya. Ya yang paling gampang misalkan kita nggak sakit ke rumah sakit ketika kita check up ya. Ketika kita check up, yang full check upnya semua di check up semua. Kan ada yang untuk untuk ngecek rongga kita gitu ya. Rongga itu di sinar X, kemudian nanti keluar foto ronsennya, foto dada, foto ini tubuhnya ya, bagian tubuhnya. Nah, ini juga data seperti ini. Ini contoh yang baru dari sisi citra. Belum lagi data-data terkait dengan resep dokter, kemudian terkait dengan keuangannya itu kan banyak sekali di sini kalau itu rumah sakit ya. Tapi kalau spesifik ke kedokteran mungkin resep, kemudian diagnosa dokter, kemudian histori penyakitnya dari pasien gitu-gitu. Nah, itu ya data gitu ya. Itu ya data. Itu data. Nah, itu dari dunia kedokteran. Kemudian ada sisi ekonomi ya. Ekonominya ya banyak sekali ya misalkan contohnya ya terkait dengan fluktuatif dari nilai tukar mata uang atau misalkan ini ya di perbankan juga boleh. Dan baru-baru ini misalkan ada di olahraga ya. Ternyata olahraga juga ini ya, olahraga juga bisa di ada datanya di situ yang bisa yang bisa apa namanya, yang dilakukan analisis. Misalkan di sini ketika apa namanya, ketika kita mau menganalisis sebenarnya si
siapa ya sekarang bintang yang terkenal ya, misalkan Lionel Messi atau Ronaldo, kemudian seberapa akurat tendangan kaki kirinya si Messi gitu ya untuk menjebol gawang lawan, misalkan seperti itu bisa dilakukan analisis. Kemudian seberapa akurat eh, operan dari siapa kalau timnas ini yang suka asis ya, yang banyak asis, Witan Sulaiman misalkan atau Evan Dimas. Nah, itu bisa dianalisis sebenarnya untuk seperti itu. Jadi kita tahu, kalau bisa kita tahu seperti itu, nanti seorang Sintayong atau misalkan seorang eh, siapa itu ketua PSSI-nya sekarang, ada yang ngikutin nggak? Oh iya, Iwan Bule, misalkan Iwan Bule, oh misalkan sekarang yang lagi ini kan mau naturalisasi gitu ya. Kita bisa tahu analisis seperti ini. Oh ternyata calon calon orang yang akan dinaturalisasi ini dia seberapa akurat operannya. Misalkan dia di tengah mainnya atau seberapa dia mencetak gol, probabilitasnya berapa ketika dia main. Nah, itu bisa dilakukan analisis seperti itu sehingga nanti untuk memutuskan, oh ini layak nih untuk dilakukan naturalisasi. Sampai seperti itu, gitu ya. Untuk olahraga, ini contohnya olahraga yang ini, olahraga yang football atau sepak bola. Ada yang olahraga yang lain gitu ya. Misalkan baseball, badminton misalkan gitu ya. Misalkan kalau badminton Indonesia kan ada minion misalkan ya. Itu analisisnya seperti apa? Misalkan contohnya eh, tapi ya banyak faktor ya, bukan dari sisi bukan. Jadi dari situ nanti kita bisa tahu nih, bisa menganalisis lawan gitu ya. Ketika misalkan eh, siapa minion ya lawannya ya, kalau yang misalkan lawan Malaysia nih. Nah, Malaysia dia smash-nya seperti apa, misalkan service flick-nya dia probabilitasnya seperti apa. Nanti kita bisa melakukan ini apa namanya? Antisipasi terhadap itu gitu. Itu sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau cuaca sudah jelas ya. Kita ada ramalan, ada bukan ramalan cuaca ya bahasanya, tapi untuk ini untuk melakukan apa namanya apa ya bahasa selain ramalan ya, eh hari ini kira-kira akan hujan gitu ya. Perkiraan cuaca. Perkiraan. Itu cuaca di BMG juga sudah ada ya, tentunya di sana menggunakan teknik-teknik tertentu atau algoritma tertentu untuk menentukan bahwa oh sekarang hari Rabu, besok kemungkinan akan hujan dengan tingkat hujan sekian. Financial juga kalau misalkan di perbankan gitu ya, oh misalkan si X ini kira-kira layak nggak ini untuk apa namanya, untuk mengajukan kredit gitu ya, bisa di-apply nggak kreditnya, sampai seperti itu big data. Eh, Dia apa, datanya dari mana, datanya dari dia apa gajinya misalkan per bulannya berapa, dari itu dari SDM misalkan, kemudian dia model gaya hidupnya seperti apa, misalkan kemudian dia sering masuk di online shop mana, apa yang dibeli kayak gitu, itu nanti bisa dikaitkan. Dan banyak lagi yang lain sih terkait dengan apa, dari bidang apa manusia itu menghasilkan sebuah data. Baik, nah tadi ya, itu kita tahu bahwa kita manusia itu ternyata tidak sengaja menghasilkan banyak sekali data, yang datanya itu ya tentunya sangat 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 bermanfaat ternyata. Nah, ini terkait dengan pertumbuhan datanya. Nah, kita tahu bahwa ukuran terkecil dari sebuah data itu byte ya, ini klasik ya. Jangan sampai lupa, ini ukuran terkecilnya. Nah, sekarang saya ngetes aja ini. Eh
Zainal Arifin. Ada nggak ini? Zainal, halo? Mas, 1 byte itu ada berapa bit, Mas? Ini di mata kuliah PTI kalau nggak salah, itu dulu pasti dikasih itu. Ada berapa bit, Mas, kira-kira? Yang ada gambar kayak gini-gini loh, Mas. Nah, ini misalkan ini byte gitu ya. Nah, ini ada berapa bit? Titik-titik byte. Bit, sorry. Ah, 1 byte itu sama dengan 1000 bit gitu. Kok mungkin, Mas? Anda belum yakin ini sepertinya. Oke, 1000 ya, kita tampung dulu. Coba kita hmm, Muzaki ini iya, Anda online di handphone apa gimana ini? Oh, icon videonya itu nggak muncul kalau di saya ya. Ya, Zaki, ada berapa bit, Mas? Ah, 8 apa 1000? Iya ya, apa, eh, Zainal ya, Zainal bener ya. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai salah lagi bahwa kalau 1 byte itu ada 8 bit itu ya. Dulu kan kita tahu bahwa kalau 1 byte kemudian nanti divisualisasikan ke dalam kotak-kotak seperti ini ya. Jumlahnya itu ada 8 kotak. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu lagi. Nah, kayak gini. Ada 8 kotak, tetapi di sini mulainya dari 0 gitu ya. 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu nanti pangkatnya mengikuti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu jangan sampai lupa. Memang ukuran terkecilnya bit ya, tapi kita jarang ya. Ada berapa? Ada 1 kilobit, jarang. Biasanya ya di byte ya, ada 1 kilobyte gitu. Nah, 1 kilobyte ini ya memang apa namanya, untuk ininya, untuk sebenarnya angka pastinya itu 1024 ya. 1024 itu dari ini. Dari 2 pangkat sekian ini. 2 pangkat 10. Bukan ya, gampangnya memang 10 pangkat 3. Nah, ini 10 pangkat 3 kenapa? Ya ini nih, terkait dengan satuannya. Kilo, mega, giga, tera, peta gitu. Tapi kalau angka pastinya itu 1024. Jadi kalau misalkan punya apa namanya, punya RAM 8 giga, ya berarti ini. Berarti 1024 aslinya ya, 1024 dikali 8 gitu. Jadi kalau misalkan apa, 1 kilobyte itu ada 1024 byte. Itu kira-kira seperti itu. Itu angka pasti tapi untuk memudahkan ya 10 pangkat 3. Pangkat 3 karena kilo, mega, giga. Nah, itu ke situ gitu. Dan kalau kita misalkan beli memori kan tidak ini ya, tidak full langsung ke segitu gitu ya. Biasanya tetap tetap nggak bersih 1024. Biasanya berkurang ya, berkurang.
Kurangnya kenapa? Ya banyak hal ya. Nah, ini ya, ini untuk ininya, hierarkinya ya, hierarki dari ininya dari sebuah data. Kilo, mega, giga. Nah, kalau sekarang itu yang sudah ini ya, yang sudah laptop kayak gitu, satunya mungkin udah sampai di 1 tera ya. Berapa harddisknya gitu di laptop 1 tera gitu-gitu. Di laptop seperti itu, Pak. Padahal kalau beberapa tahun yang dulu gitu ya, itu ya paling masih di giga. Nah ini nanti seiring berjalannya waktu, saya yakin ini nanti akan naik level ya. Laptop itu bukan tera tera lagi, tapi peta. Atau kalau nggak seperti itu nanti ya dari laptop itu sudah tidak menggunakan layanan fisik lagi, tetapi menggunakan layanan cloud gitu. Nah, ini ada beberapa survei ya, ada beberapa survei yang eh, misalkan dari Sloan Digital Sky ini lebih dari 10 tahun dia itu menghasilkan 140 terabyte. Masih kecil ini. Ini soalnya tahun 2000. Masih, nah, kemudian Large Synopsis survei teleskop di Chili ini 2016, dia itu setiap 5 hari dia akan menghasilkan 140 terabyte. Nah kalau di bidang eh, biologi dan kedokteran, nah ini lumayan ini ya, setiap tahun dia itu 50 petabyte data yang dihasilkan. Oke, nah itu berarti setiap orang itu eh, bisa menghasilkan sekitar 140 gigabyte ya ukurannya. Nah itu kira-kira dari pertumbuhan datanya. Nah oke. Nah kita lihat di sini, nah ini terakhir 2017 ya terkait dengan apa perubahan kultur dan perilaku. Nah kalau sekarang pasti naik lagi jelas ini. Nah di langsung aja di 2017 ya. Nah, Facebook itu per 60 per 1 menit dia itu ada 900.000 yang login ya. Yang login ini. Kalau di Netflix itu ada 70.000 17 jam yang nonton di Netflix per 1 menit loh, bayangkan. Itu hanya 1 menit. Kalau di ini 2017 sekarang 5 tahun ada ini tambah pasti sangat tambah sekali wong wong 2016 aja ini dia sudah 700.000 sekian sekarang 900 naiknya sangat signifikan sekali. Google kita lihat enggak oh nah nih per 60 menit 60 menit 6, per 1 menit Google itu yang search menggunakan query itu ada 3,5 juta ya, ada 35 juta search query per 1 menit. Nah, ini adalah apa namanya? Ya perubahan perilaku dari kita ya. Ya karena kita tahu bahwa eh, internet ya sudah menjadi kebutuhan mutlak manusia. Sekarang mungkin kebutuhan mutlaknya bukan hanya lagi sandang papan itu ya, tetapi internet sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus ada gitu. Oke, itu terkait dengan perubahan perilaku. Nah ini masih sama ya terkait dengan ini masih pengantar terus terkait dengan big data tadi. Nah di mobile electronic market ya di pasar perangkat mobile
ini ada sekitar 5 miliar ya, 5 miliar eh, telepon yang digunakan di tahun 2010 gitu ya. Nah, tablet sekitar sekian, kemudian notebook sekitar sekian ya, 200 juta di apa global notebook shipment ya. Nah, sedangkan Google sendiri itu dia melakukan proses itu 100 petabyte per hari pada 3 juta server. Waduh, 3 juta server itu kayak apa nih ya? Banyak sekali servernya, hampir 25% di dunia ya. Sehingga kalau misalkan kita, karena servernya banyak sekali ya di dunia, kalau misalkan kita melakukan hosting gitu ya, melakukan hosting di Google ya, waduh itu udah pasti ininya apa ya, tingkat downtime-nya itu sangat kecil sekali gitu, karena kan dia sudah distributif kemana-mana. Beda halnya kalau misalkan kita hosting atau nyewa VPS di kayak di gedung cyber Jakarta, Kuningan gitu ya, atau di yang lain gitu-gitu. Kalau misalkan di cyber ada kebakaran itu kan, pernah kebakaran sebelumnya, kebakaran kemudian dan kita nyewa ini di sana, ya kita harus menginfokan ke pelanggan-pelanggan kita kalau misalnya kita aplikasi web yang melakukan layanan ya, maaf servernya down beberapa hari gitu-gitu. Kalau di Google enggak. Nah, Facebook itu 300 petabyte per hari gitu ya. Wow, luar biasa ini datanya seperti apa. YouTube lagi gitu ya. YouTube 1000 petabyte kemudian, dan itu lebih dari 15 sampai 17 sektor ya. Dia disimpan datanya. Wow, ini benar-benar sekarang itu kita sudah di banjiri data atau tsunami data ya. Kalau pernah dengar istilah itu, ada tsunami data di kehidupan kita. Nah, tetapi sayangnya kita itu apa ya, tak dia belum belum memanfaatkan data itu secara penuh itu. Knowledge kita tentang data itu masih kurang ya, masih kurang. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Masih belum? Baik. Ya, ini masih teori nih, semoga nggak ngantuk ya. Nah, oke, kita masuk ke karakteristik dari big data itu sendiri ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa karakteristik ya terkait dengan big data itu, dengan big data. Nah, yang pertama itu kaitannya dengan, atau gini deh, sebelum kita masuk ke big data, sebenarnya data itu apa sih? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Data itu apa? Kumpulan, ini siapa ini yang jawab? Siapa mas? Nggak resen soalnya. Ah, wala virus. Oke, jadi resen kalau misalkan biar nanti kelihatan notifnya. Oh, virus. Oke. Tadi apa? Virus? Sekumpulan informasi yang akurat.
Data itu sekumpulan informasi ya. Baik. Loh, terus perbedaan antara data dan informasi apa, virus? Kalau tadi sekumpulan informasi yang akurat. Apa virus perbedaannya? Virus. Hah? Data tadi katanya sekumpulan informasi ya. Terus perbedaan antara data dan informasi apa? Data dulu apa informasi dulu, virus? Nah, data dulu apa informasi dulu? Data dulu. Tadi kok kalau data itu apa? Berarti bukan sekumpulan informasi. Iya kan? Nah, iya, berarti bukan sekumpulan sekumpulan informasi yang akurat. Ada lagi, ada yang mau mencoba lagi? Yang lain ada yang mencoba? Dito apa Dito? Sekumpulan fakta. Oke, data itu sekumpulan fakta. Fakta. Taunya fakta dari mana? Hah? Catatan apa? Oke, oke. Satu lagi deh. Hmm, Rifki, apa Rifki? Data apa Rifki? Hanya empat huruf ini. Terus tapi maknanya apa data ini? Halo Rifki. Rif, Data apa Rifki yang Anda ketahui? Kadang kan sering ngomong ya, kalau misalkan kita lihat acara-acara di TV tentang tentang debat-debat gitu, waduh, ini saya sudah bawa datanya ini, datanya saya valid ini, kayak gitu-gitu, pada ngeklaim yang data-data yang valid. Tapi sebenarnya data itu apa? Apa kira-kira? Loh, masa sama kayak virus? Tadi kan sudah sepakat, data dulu, apa informasi dulu. Oke, benar jawabannya virus. Yang dia data dulu, baru informasi. Berarti kalau data itu bukan kumpulan informasi. Gitu. Ayo, ayo, apa? Ripki, bukan kumpulan informasi. Catatan atau kumpulan, kumpulan apa? Kumpulan fakta. Oke, nah, dari tadi sudah di ini ya, hampir hampir mendekati benar ya. Nah, misalkan kita punya sebuah catatan gitu ya. Analoginya seperti kita misalkan punya sebuah catatan, catatan catatan kehadiran itu ya, catatan kehadiran.
ini ada X, ada Y, Z. X, Y, Z ini adalah individunya. Si X dia masuk jam jam 7 misalkan, ada jam 7, kemudian si Y ini masuk jam 8 itu ya. Kemudian ada Z lagi, dia karena agak kesiangan, sering siangan, masuknya jam 10 itu. Waduh, jam 10. Nah, dari sini saja mungkin kita sudah bisa ini ya, sudah mengkategorikan ya. Oh, ini si X ini disiplin, rajin gitu ya. Si X oke lah, good gitu ya. Ini rajin, rajin. Kemudian si Y tidak rajin tapi ya oke lah gitu ya. Not bad gitu ya, tidak terlalu buruk. Nah, kalau yang 10 ini, waduh, ini kalau ini indiscipliner gitu ya, nanti bisa-bisa kena SP misalkan seperti itu. Nah, satu record ini kayak gitu, ini data. Tetapi apakah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa si X ini, nah ini kan baru tadi ya, disiplin, not bad gitu ya, not bad, kemudian kena SP gitu ya. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan seperti ini belum kira-kira? Sudah belum kira-kira? Bisa belum? Kita kira sudah bisa menyimpulkan belum? Bisa ya. Oke, Putri, saya misalkan ini Putri, saya tanya bisa jawab gitu. Oh, brilian itu, misal pinter gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Tadi apa? Ini kita ada sebuah data seperti ini, si X masuknya sekian gitu ya. Anggap aja pulaunya sama semua. Nah, ini dia disiplin. Nah, tetapi sebenarnya kalau kalau ini kan tadi baru asumsi ya, yang ini itu asumsi. Ini baru asumsi bahwa si X itu disiplin, si Y itu not bad ya. Nggak apa-apa lah, jam 8 telat-telat dikit gitu. Nah, kalau yang Z itu jam 10 dia gitu ya, jam 10 dia baru masuk. Nah, sedangkan ini kita bisa mengasumsikan seperti ini. Nah, tetapi setelah diminta datanya dalam setahun itu ya, dalam setahun ternyata si X si X ini dia ternyata eh apa tepat waktunya itu, jangan setahun deh, sebulan aja deh. Sebulan misalkan tepat waktunya itu ternyata 20 kali. Sedangkan si Y ini 15 kali tepat waktunya ya. Sementara untuk si Z ya, yang tadi katanya, yang dia katanya pertamanya ini kan baru sedikit datanya. Ternyata si Z ini dia malah rajin loh. Dia itu 25 kali tepat waktu, lainnya ada yang izin, ada yang telat, ini masuk ke dalam kategori telat. Kayak gitu. Nah, ini setelah setelah kita kalkulasi semua datanya. Nah, berarti kalau seperti ini saya itu mau menganalogikan, ya itu data itu ya, bahwa data itu berarti sebuah atribut yang belum punya makna. Kita ya tadi maknanya apa? Dia si X masuknya jam 7. Kita nggak bisa dong langsung, oh si X ini disiplin. Nggak bisa. Artinya ya memang kalau hanya seperti ini, data ini belum ada maknanya. Kita belum dapat informasinya bahwa si X itu disiplin. Enggak. Sudah ada pencerahan belum kira-kira dari analogi ini? Ya, contohnya tadi ya, misalkan saya bertanya ke mahasiswa gitu ya, kebetulan mata kuliah misalkan big data. Ditanya dia bisa jawab gitu ya, bisa jawab. Oh, ternyata kalau ditarik ke belakang, kalau mata kuliah yang lain, mata kuliah yang misalkan bukan non teknis ya,
kayak bahasa Inggris, misalkan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama misalkan kayak gitu, ternyata enggak loh, enggak secakap dengan big data loh kayak gitu. Nah, itu nanti bisa disimpulkan seperti apa gitu. Jadi kalau hanya data itu ya belum ada maknanya gitu ya. Setelah diolah, diambil datanya semua banyak ya, kita bisa mentabulasi seperti ini, mengcount seperti ini, dia tepat waktunya berapa, telatnya berapa itu gitu, baru ketahuan. Nanti dia ketahuan, oh ternyata itu kan sudah jadi namanya informasi kayak gitu. Naik level lagi setelah dapat informasi, nanti dia bisa ke knowledge ya, pengetahuan, sorry hampir mirip ya, informasi ke knowledge itu hampir mirip ke pengetahuan ya, tahu bahwa oh si X begini begini begini. Setelah itu baru nanti ke decision, ke ke pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah itu sudah levelnya paling tinggi tuh kebijakan. Jadi dari data-data ini nanti dia bisa memutuskan bahwa oh si X karena kita tahu bahwa ada yang sering telat, ada yang begini 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 begini. Nanti seorang bagian SDM dia membuat kebijakan seperti itu. Itu kira-kira. Nah, kembali lagi ke big data ya. Big data ini apa namanya untuk apa untuk apa sih, key value-nya adalah di sini yang pertama itu kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan volume. Tadi ya kita sudah tahu bahwa sekarang posisinya kita sudah ada tsunami data, sudah dibanjiri data, setiap manusia itu menghasilkan data dari platform-platform. Kita tadi tahu bahwa di 2017 dalam 1 menit Google itu query-nya ada berapa, misalkan seperti itu. Nah ini yang kenapa ada big data ya. Berarti ya ini karena pertama volumenya yang sudah sangat besar. Laptop sekarang terakhir sih mungkin baru ke terabyte ya. Nanti di waktu yang akan datang pasti akan lebih lagi. Masuk ke naik level yaitu petabyte. Ya, petabyte. Nah, itu ya tentunya kalau misalkan sudah sangat besar sekali volumenya, ya nanti ngolahnya gimana ini? Caranya gimana ini? Kita mau ngambil data yang besar ini gimana caranya? Tentunya kita butuh ya teknologinya. Itu terkait dengan volume. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita punya 1 juta transaksi gitu, ya itu belum big data. Itu belum big data. Tapi volumenya sudah sangat sangat besar ya. Bukan dari sisi transaksi loh ya, tapi volumenya. Selain itu ada namanya yang kedua itu velocity ya. Velocity ini maksudnya adalah dia itu sangat cepat pergerakannya itu ya. Sangat cepat pergerakannya. Jadi dari kok bisa cepat seperti ini dengan jumlah yang banyak? Ya berarti di sini sudah ada data distribusi data ya. Di sini ada kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan eh, apa kalau yang konvensional ya, kalau yang konvensional ketika kita punya atau di laptop aja deh ya, di laptop yang ukurannya sudah besar, ketika kita akan mencari file, apalagi masih menggunakan hard disk ya, menggunakan hard disk, aduh itu nyarinya harus sabar, pasti lama. Itu seperti itu. Ada namanya velocity. Jadi dia pergerakannya itu cepat ya, pergerakannya cepat. Dan ada namanya variety ya. Variety itu maksudnya adalah jenis-jenis datanya itu beda-beda. Ada yang structure, unstructured. Nah, kalau struktur ya kayak database itu ya. Nama ya nama sama nama tanggal lahir gitu itu standar. Struktur itu di database ya struktur itu yang database terstruktur ya. Contohnya di DBMS, di database, di DBMS terutama. Nah itu, tetapi nggak, kalau big data itu jumlah itu ini
ya ada yang struktur, unstruktur, multimodel, kayak gitu-gitu. Beda-beda bentuknya, jenisnya, tipenya gitu ya. Ya, ya contohnya saja eh, dari sisi jenisnya, ada yang dia dokumen itu ya. Dokumen pun banyak, ada yang doc, ada yang PDF, ada yang format lain gitu. Terkait mungkin beda lagi dengan file tipenya gitu ya, file tipenya misalkan ada yang audio, ada yang video, ada yang teks. Itu bisa diolah juga menggunakan big data. Itu terkait dengan variety. Sebenarnya ada satu satu ini ya, apa ya, ya tiga ini sebagai poin poin kuncinya. Nah, tentunya dari karakteristik ini kita sudah tidak sanggup lagi nih untuk mengolah secara konvensional gitu ya. Contohnya tadi terkait dengan variety gitu, variety ya. Dengan campur-campur data kayak gaduh-gaduh gitu. Oh, kita mau mengolah menggunakan DBMS gitu ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Dia harus yang apa, menggunakan teknik lain. Kemudian ada dokumennya, wah itu tambah nggak bisa lagi. Berarti kita ya butuh sebuah teknik atau metode untuk melakukan pengolahan yang lebih apa, yang lebih advance, yang lebih inovatif ya terkait dengan kebutuhan 3 poin ini. Gitu. Oke. Ini karakteristiknya. Jadi kalau misalkan nanti sebuah big data itu apa ya, ini ya, apa, sebuah konsep atau apa, sebuah eh, teknologi yang memiliki karakteristik ini tadi terkait volumenya, velocity, variety-nya, ya gitu. Nah, ini seiring dengan yang sudah kita gadang-gadangkan apa, dengan teknologi industri 4.0, 4.0 ya, 4.0. Nah, ini yang industri yang pertama itu menggunakan eh, mesin uap ya, menggunakan mesin uap. Kemudian yang kedua ini sudah menggunakan menggunakan banyak sudah ada bantuan manusia juga di sini ya, untuk atau mesin sederhana sih sebenarnya untuk membantu proses bekerja manusia. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini sudah ada komputer. Jadi tadi yang manusia di sini ada bantuan manusia, kemudian nanti dilakukan oleh komputer. Ini yang industri poin 3 sudah ada prosesor di dalam proses produksinya. Dan sedangkan untuk yang sekarang sudah kita tahu bahwa ada industri 4.0. 4.0 ini adalah gabungan dari ini ya, apa, komputer, tetapi dia juga saling terintegrasi itu ya, saling terintegrasi, dan semua komputasi itu bisa dilakukan di cloud ya, di cloud. Itu ininya apa, relatednya ya, ketergantungannya. Kemudian, nah, alasannya sekarang kenapa harus menggunakan big data tadi ya, bahwa apa, bahwa sekarang itu kita sudah dibanjiri atau ada tsunami data, yang mana ketika menggunakan teknik-teknik konvensional untuk melakukan analisis, untuk melakukan pemrosesan data, itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga harus butuh teknologi yang bisa melakukan
itu gitu ya, untuk melakukan collect, untuk melakukan store gitu ya, dengan bantuan big data ini. Nah, ini ada beberapa ininya, ada beberapa eh, tadi ya poin-poinnya yang terkait dengan big data ini. Saya mulai dari ini aja deh, yang tengah ya, pertama. Nah, tadi misalkan kita harus butuh sebuah teknik inovasi yang bisa mengolah data tersebut. Tadi ya kan kita ada kaitannya dengan volume, kaitannya dengan berbagai macam jenis datanya, kemudian terkait dengan pergerakan datanya itu sendiri gitu. Nah, ya tentunya ketika menggunakan teknik-teknik konvensional ini tidak bisa dilakukan. Contohnya misalkan sekarang ketika kita ingin mengolah data yang yang terstruktur itu kan menggunakan DBMS ya, basis data seperti itu. Tetapi ketika menggunakan big data yang datanya sudah unstruktur, ya nggak bisa lagi menggunakan basis data DBMS. Ada namanya apa? Ada namanya NoSQL misalkan seperti itu. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Kemudian yang kedua itu nanti efektif cost ya, agar nanti lebih efektif, tepat sasaran terkait dengan cost-nya atau pengeluaran yang digunakan untuk melakukan proses dalam big data tersebut. Nah, kalau dipaksakan menggunakan teknik yang konvensional ya tentunya nanti akan memerlukan cost yang sangat tinggi gitu. Nah, tadi ini adalah bagian dari karakteristik big data bahwa setiap jam saja ada 3 juta setiap menit aja 1 juta query, ya bayangkan kalau misalkan satu hari seberapa. Nah, ini ya tentunya nanti akan membengkak volume datanya ya, akan membengkak volume datanya. Oke, kemudian nah jelas ya, ketika datanya sangatlah banyak ya, ketika datanya banyak, nah ini akan otomatis ketika kita akan melakukan komputasi, dia butuh sebuah perhitungan atau kalkulasi yang sangat tinggi, yang sangat tinggi. Nah, ini kalau volumenya besar, ya tidak memungkinkan lagi. Artinya apa? Perkembangan prosesor ya, perkembangan hardware dengan laju dari volume data itu tidak sebanding. Berarti kalau misalkan itu dipaksakan ya nanti hardware-nya yang kurang optimal, sehingga kan butuh teknik khusus ya tadi ya untuk melakukan pengolahan dari big data itu. Artinya harus butuh komputasi yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah itu karena tadi ya big data itu datanya besar, volumenya banyak, tipenya beda-beda, ya kita harus melakukan analisis yang ini lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih kompleks lagi, proses analisisnya seperti apa. Kalau kalau rekan-rekan pernah 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 dengar istilah asosiasi rule Walmart, toko Walmart yang ada di Amerika, yang kasusnya Pampers itu, pernah dengar nggak? Halo? Belum? Atau gini, biasanya biasanya kalau misalkan biasanya ini digunakan di supermarket, di Indomart atau di supermarket lah ya. Dia itu ketika di dalam supermarket itu ketika mau meletakkan barang-barangnya itu tidak ngasal harusnya ya. Tidak ngasal. Misalkan di dalam sebuah rak itu di situ nanti akan ada
Di dalam satu rak itu akan ada roti, selai gitu ya, susu misalkan. Nah, ini kan karena kenapa? Ya itu ada keterkaitannya, ada asosiasinya. Maksudnya apa? Ketika ada konsumen yang beli roti, selai, nah biasanya nanti beli susu. Sebelahnya lagi mungkin gula. Kayak gitu. Nah, kalau seperti itu kan analisisnya masih menggunakan ini ya, ada menggunakan data ya. Ada orang yang ketika ketika itu dari data konsumen, ada orang ini beli ini dan beli ini beli ini. Nanti dikaitkan beli ini. Oh, ternyata ini ada kaitannya, ada asosiasinya. Ketika si X beli susu, ternyata dia nanti akan beli roti, akan beli gula kayak gitu. Nah, tentunya itu masih kasus yang sederhana. Nah, kalau misalkan tadi dengan data-data yang varietinya itu sudah aneh-aneh, tentunya butuh analisis yang lebih kompleks lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian setelah itu, nah ini semakin semakin ininya, semakin tipisnya ya sekat antara eh, sukses dan ketika kita ingin mendekati sukses itu semakin 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 tipis lah ya, semakin semakin tidak susah maksudnya. Ini key point-point yang kaitannya dengan big data itu. Nah, ini ada resource-resource yang dibutuhkan untuk membantu dalam big data. Nah, yang pertama itu kaitannya dengan ini perangkat ya, hardware baik itu CPU atau GPU biar nanti lebih kencang lagi untuk grafiknya. Ada prosesor, ada node. Ya, node di sini ini untuk melakukan komputasi secara paralel. Nah, ini juga ini teknik yang bagus juga, ibaratnya seperti ini misalkan. Misalkan kita akan mengolah ada 100 data ya, ada 100 data. Nah, ini kalau kalau misalkan dia hanya diolah di dalam satu prosesor, nah ini tidak bisa optimal. Dia tidak optimal. Nanti akan lama. Harusnya 100 ini biar nanti dia maksimal prosesornya. Prosesor kan sekarang udah ada banyak ya core-nya. Ada yang 16 core, 32 core dan seterusnya. Nah, ini dia akan dibagi nih. Ini baru baru tingkatnya prosesor. Ini akan dibagi 4, 25, 25. Nah, tentunya nanti dia akan lebih efisien, akan lebih cepat. Nah, yang node ini nodenya dalam bentuk langsung satu auto komputer. Gitu, dan ini akan diolah datanya. Itu kemudian ada memori sekarang sudah memori ini baik itu untuk yang memori ya tentunya yang ini ya, yang eh, RAM gitu ya, RAM atau ROM gitu. Nah, kalau storage itu hard disk, SSD itu ya, compact flash kayak gitu. Kemudian ada networknya juga ya, jaringannya seperti apa untuk eh, membantu atau mensupport dari teknologi big data itu sendiri. Kemudian, nah ini ada tadi ya terkait arsitektur dari pengolahan dalam big data. Nah, ini ada dua layer pertama dan layer 2 ya, ada layer 2 di mana di sini dibagi ke dalam tiga kelompok, ada fisik, node fisik, ada fisik, node fisik, node fisik 1, 2, 3. Nah, di dalam node fisik ini, dia layer pertama itu kaitannya dengan executive management. Executive management di sini ada namanya job manager. Dia tugasnya adalah membagi
task atau pekerjaan, namanya juga job ya. Berarti dia mengelola terkait pekerjaan. Nah, ini fisik berarti dia ada fisiknya. Misalkan node satu, node 2, node 3 ya. Berarti nanti diolah ke dalam paralel processing seperti ini. Nah, layer kedua ini ada namanya storage atau data management tadi. Sama ya, dia bisa didistribusikan ke physical node yang lain. Nah, ini ada teknik-teknik yang bisa dilakukan ketika kita melakukan pengelolaan di dalam big data. Yang pertama ini yaitu terkait dengan eh, paralelisasi ya, melakukan paralelisasi computing, yaitu membuat cluster-cluster ya, membuat cluster-cluster agar nanti tadi ketika ada data yang banyak dia bisa didistribusikan ke dalam lebih dari satu node. Itu paralelisasi. Sebenarnya teknik paralelisasi ini kan ketika kita di programming sebenarnya sudah ada di programming. Di programming itu ada namanya thread ya. Ada namanya thread sama. Thread ini nanti dia bisa bisa mengolah, memproses satu task ya, satu task atau satu pekerjaan. Kita nanti bisa menciptakan banyak thread gitu. Itu di programming sudah ada teknik ini. Tapi kalau paralelisasi nanti sudah baik itu sisi hardware secara fisik atau enggak, ya ada. Nah, ini terkait dengan huge data yang sangat besar, volume storage-nya nanti kaitannya dengan scalability ya, scalability-nya. Atau ada data distribution. Data distribution berarti datanya itu tidak hanya ada di titik tertentu atau region ya, kalau misalkan di cloud region tertentu, tapi nanti dia akan disebar ke region yang lain. Nah, itu butuh high speed network ya. High speed network, kemudian ada high performance ya. High performance berarti butuh hardware yang speknya tinggi. Ada data mining ya. Data mining berarti di sini dari data-data yang telah kita peroleh dari sebuah atribut yang belum bermakna tadi, nanti kita akan mining, kita akan olah, kita akan proses sehingga nanti menghasilkan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan. Nah, ini data mining, ada data retrieval ya, hampir mirip sih ini sebenarnya data. Ada machine learning. Nah, berarti kalau machine learning itu berarti teknik-teknik khusus yang digunakan uh, untuk mendapatkan tadi ya, untuk mendapatkan informasi atau knowledge tadi. Nah, ini ada apa? Ada HPC vs Big Data dari sisi aspek, tipe skenario, dan Big Data. Nah, untuk HPC itu apa? HPC itu adalah tadi ya, high performance komputer ya. Computing sorry. Computing. Jadi kalau HPC itu adalah dia tentunya butuh hardware yang speknya tinggi gitu ya. Prosesornya, RAM-nya, networknya gitu. Kalau data enggak, data ya tekniknya yang bagus ya, yang bagus. Kita lihat dari sisi aspek. Nah, aspek sama ini, dia juga pengembangan aplikasi. Kemudian skenarionya dia itu melakukan komputasi secara paralelisasi yang dikembangkan ya oleh developer ya. Nah, kalau big data dia yang didistribusikan itu file systemnya malah ya. Hampir mirip application programming model juga, ada
database juga didistribusikan dan seterusnya. Nah, untuk platformnya di sini sudah jelas ya, ada punya cost atau pembiayaan yang cukup besar. Kemudian semua itu high ya, high level dari sisi komputernya, kemudian bandwidthnya gitu. Nah, kita lihat kalau di sini ini malah eh, inovasi dari tekniknya malah ya, untuk menciptakan scalability gitu ya. Nah, bahkan di sini ya bisa menggunakan local resource yang hasil perpaduan open source tool dan teknologi. Itu dari si platformnya. Kemudian kalau data management ini terbatas hanya untuk RDBMS, tapi kalau ini tidak hanya RDBMS. Itu dari sisi data management. Untuk resource-nya dia butuh butuh investasi yang besar untuk menghasilkan level yang tinggi dari sebuah hardware. Kalau ini enggak, ini contohnya toolnya Hadoop dan virtualisasi platform ini malah untuk bisnis kelas kecil dan menengah malah gitu. Itu tadi ya, HPC itu memang untuk high performance computing, dan big data itu enggak, dia fokus ke tadi ya, terkait dengan aplikasi yang simple kayak gitu-gitu, perpaduan antara open source framework yang reliable. Nah, ini contohnya Hadoop ya, di sini di mana Hadoop ini free ya, ini ya. Open source, maksudnya open source. Hadoop itu dari Apache sebenarnya, Apache Hadoop. Dia library yang digunakan yang mengizinkan untuk melakukan pemrosesan secara distribusi tersebar dengan ukuran data yang besar. Berarti nanti dia modelnya banyak komputer gitu ya. Nah, tentunya dia menggunakan model pemrograman yang sederhana. Nah, ini kita lihat di sini bisa di scale atau di apa namanya? Diolah dari banyak mesin. Itu nanti contohnya ya, tool yang kita gunakan menggunakan Hadoop. Nah, ini teknologinya. Misalkan yang pertama tentang API-nya ya. API-nya di sini tadi ya menggunakan MapReduce, Peak, Hive, HBase gitu ya. Nah, sedangkan untuk melakukan pengolahannya, kemudian resource manajemennya itu nanti menggunakan MapReduce. Sementara untuk file sistemnya ya, untuk distribusi storage ini menggunakan HDFS. Oke, ini contoh ininya, contoh untuk Spark juga. Spark ini di sini untuk melakukan analisis ya. Ini juga dari Apache juga, yang dia itu mengklaim nanti akan 100 kali lebih cepat ketika ingin melakukan komputasi dibanding dengan Hadoop. Oke. Sedangkan ini arsitekturnya secara umum dari big data itu sendiri. Misalkan di sini untuk melakukan pengolahan ya. Nah, ini ada banyak. Nah, ini yang di sini. Nah, yang di sini yang dari ini adalah inputnya ya tadi ya. Kan inputnya bahwa big data itu ada namanya variety ya. Dia datanya aneh-aneh gitu ya macamnya. Ada struktur, unstruktur. Nah, kemudian dia akan diolah ke dalam kalau yang stream ya, kalau stream akan diolah, kemudian nanti di sini ada beberapa tool yang bisa digunakan. Nah, ada menggunakan Hadoop, HDFS, kemudian MongoDB ketika kita menggunakan unstructured data,
Sedangkan untuk pendistribusiannya ke dalam node-node nanti bisa menggunakan Spark gitu. Nah, sementara untuk reportingnya sebenarnya kan datanya setelah diolah, kemudian nanti dia akan di reporting ya, akan di reporting. Nah, di sini ada beberapa tool juga untuk melakukan reporting dari data ini. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Iya, Dito. Hmm, hmm. Ya, sebenarnya Hadoop itu kan tadi ya dari ininya kan jelas bahwa dia itu memang difungsikan untuk eh, paralelisasi ya, paralelisasi computingnya itu. Itu memang apa spesifik agar dia dari sisi apa paralelisasinya, clusteringnya sampai dengan datanya. Kalau kalau MongoDB jelas ya, kalau untuk yang data yang besar sih nggak masalah. Tapi untuk platform ininya, platform clusterisasi spesifik ke situ sebenarnya fungsinya. Mm-mm. Kalau unstruktur ya jelas ya di NoSQL juga apa di MongoDB juga unstruktur juga. Yang lain mungkin? Kebanyakan ininya ini ya, kebanyakan tool-toolnya itu open source. Tapi mungkin layanannya baru nanti yang butuh berbayar. Oke, uh, saya coba cek kehadiran dulu ya. Hmm, Brian, ada nggak Brian? Halo Brian. Oke, ini nggak ada ini. Adisa. Oke. Fadil. Fadil. Loh. Oke, Irsyada. Oke. Raka. Arya, Raka Arya. Mm-mm. Dito hadir. Diaul. Diaul. Musa. Muzaki. Ya. Virus. Oke. Farhan. Fauzan. Dila. Nabila. Oke. Arin.
Lutfi, Ahmolidi, Septa, Putri, Rizka, Alfi, oke, Muhammad Rizky Fitri Fanani, oke.